Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih dan bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan bagi kita. Kita segera melakukan ibadah kaum muda remaja saat malam hari ini. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Yang kedua, ku hidup dalam segala ku hidup dalam segala kelimpahan. Saudara kita bangkit berdiri. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Turunkan tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya biar sungguh-sungguh diurapi dengan urapan Roh-Mu yang suci. Yang melayani semua Tuhan urapi, mulai dari pimpin pujian, pemain musik, singer, semua kami memuji Tuhan. Bahkan sampai pada pemberitaan firman-Mu, biar sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Yang ada di sini, bagi yang di rumah-rumah dimanapun kami yang mengikuti siaran ini, Tuhan tolong urapi dengan Roh-Mu yang suci. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu saat kami beribadah memuji Tuhan, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjut memuji Tuhan dari nyanyian rohani 26. Kau yang terindah. Nyanyian rohani 26. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih sembahkan
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita masih lanjut pujian kita dari nyanyian rohani 65, kasihnya seperti sungai. Nyanyian rohani 65. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Kita mau berdiri. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu berkatnya seperti sungai di hatiku. Firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita lanjut pujian kita masih dari nyanyian rohani nomor 400, Yesus Kekasihku. Nyanyian rohani 400. Saya membuka ruang kesaksian jika ada yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Semurni cintaku, ku tak dapat berpaling darimu. Kau Yesus Tuhan yang ada di hatiku. Oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kau yang tak pernah dari hatiku ini. Oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Bait yang kedua, tiada manusia semanis cintamu, tiada embun sesejuk kasihmu. Kau Yesus Tuhan yang ada di hatiku. Oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kau sangat berarti, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kasihku, kasihku, kasihku hanyalah bagimu. Cintamu, kasih yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu. Cintamu, kasihmu abadi. Kur, kasihku, 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 kasihku hanyalah bagimu. Cintamu, kasihmu yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu. Cintamu, kasihmu abadi.
kita masih lanjut memuji Tuhan dari nyanyian rohani 396. Ku di tanganmu, nyanyian rohani 396. Puji-pujian, saya tidak perpanjang. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian tambahan 83, mujizat masih ada. Tambahan 83. Sama kita berdiri. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Bait yang kedua, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, kita angkat tangan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Pekerjaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat
Sungguh, kita angkat tangan. Sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya mujizat masih ada dalam kehidupan kami. Engkau mampu mengubahkan, membaharui, bahkan menyempurnakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba Engkau urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak dan kasih sayang dari Tuhan. Kami yang mendengar juga yang ada di sini, di rumah-rumah, dimanapun kami mengikuti ibadah ini, Tuhan tolong semua urapi dengan urapan Roh-Mu yang suci, supaya sungguh-sungguh ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu, baik roh ngantuk, onai, sekeras hati, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita dalam ibadah kaum muda remaja saat ini kita kembali membuka dalam suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai 21. Kita masuk pada pelita yang ke-7 ya. Ya, pelita yang ke-7, kita mengasihi Allah oleh sebab Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi Allah oleh sebab Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, kita mempelajari di sini jelas ya bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mempelajari Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, dengan bukti yaitu ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan bukti Ia mengutus anaknya yang tunggal. Dengan bukti Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitulah Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya, jadi Allah lebih dulu mengasihi kita dengan bukti mengutus anaknya yang tunggal, yaitulah Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya, mengutus anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sama dengan menyelamatkan kehidupan kita manusia berdosa. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, sama dengan menyelamatkan kehidupan kita manusia berdosa. Ya, menyelamatkan kehidupan kita manusia berdosa. Sama dengan juga menebus kita
dari dosa-dosa, ya, menyelamatkan manusia berdosa, menebus dari dosa-dosa, sama dengan juga membebaskan kita dari maut, tawanan maut, ya, membebaskan kita dari tawanan maut, ya. Sudah. Nah, sesudah kita bebas dari dosa, tawanan maut, maka kita harus mengasihi Allah. Sesudah kita bebas dari tawanan dosa atau maut, maka kehidupan kita harus mengasihi Allah. Sebab Dia tadi sudah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Yohanes pasal 14. Ayo. Bagaimana sekarang praktek mengasihi Allah? Ya, bagaimana praktek mengasihi Allah? Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 14. Praktek mengasihi Allah itu ada pada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, ya, pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi 3 kali diulang, ya, di ayat 15, di ayat 23, pasal 15 ayat 10. Jadi 3 kali. Jelas, ya, Yohanes 14:15 ayat 23, terus Yohanes 15 ayat 10, 3 kali diulang di sini. Bahwa kehidupan yang mengasihi Tuhan, yaitu prakteknya, yaitu menuruti firman Tuhan. Kehidupan yang mengasihi Tuhan, prakteknya itu menuruti firman Tuhan, sama dengan taat dengar-dengaran, ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi, ya. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Itulah orang yang mengasihi. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah anak Tuhan yang taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Itulah orang mengasihi. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah kehidupan yang taat dengar-dengar. Contoh kehidupan yang taat, ya, sama dengan kehidupan yang mengasihi Tuhan. Sekarang kita mempelajari contohnya. Contoh kehidupan yang taat, ya, yang taat dengar-dengaran atau mengasihi Tuhan. Yang pertama kita melihat itulah Abraham. Mari di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Yang pertama adalah Abraham, Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Taat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan ini menunjuk taat dengar-dengaran, ya. Mari di sini Abraham taat dengar-dengaran, ya. Taat dengar-dengaran. Ayo. Apa bukti dari ketaatan Abraham? Buktinya apa? Dia taat dengar-dengaran. Bukti dari ketaatan Abraham, yang pertama yaitu mau meninggalkan bapak yang lama. Ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapahmu. Pertama mau meninggalkan bapak yang lama. Yohanes 8:43 sampai 44. Bukti ketaatan Abraham, dia mau meninggalkan bapaknya yang lama. Meninggalkan bapak yang lama. Artinya sekarang kita meninggalkan bapak yang lama, meninggalkan segala tabiat-tabiat
kita yang lama atau hidup kita yang lama, meninggalkan sifat tabiat hidup kita yang lama. Itu artinya sekarang. Dulu Abram meninggalkan bapaknya yang lama, kita sekarang meninggalkan segala tabiat ya hidup yang lama. Ya, mari di sini kita melihat ciri-ciri tabiat hidup lama. Ya, ciri-ciri tabiat hidup lama yang harus kita tinggalkan. Ayat 43 sampai 44. Ya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, tidak mengerti firman? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Terus, ya, ayat iblislah yang menjadi bapamu, ini bapa yang lama. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, bapa yang lama. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ia pembunuh, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ciri hidup lama yang pertama yaitu pembunuh, sama dengan yaitu hidup dalam kebencian. Itu pembunuh itu sama dengan kebencian. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, siapa membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi hidup lama itu pembunuh, artinya hidup dalam kebencian, ya, kebencian, iri hati, boleh dilanjut. Setiap orang membenci saudaranya pembunuh manusia. Jadi pembunuh sama dengan hidup dalam kebencian, iri hati, sakit hati, dengki, bahkan kebencian tanpa alasan. Ya, bahkan sampai kebencian tanpa alasan. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-15. Itu kebencian tanpa alasan. Kita lihat dalam Yohanes 15:25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi ini sifat tabiat lama. Sifat tabiat lama. Jadi meninggalkan tabiat hidup lama berarti meninggalkan kebencian. Boleh dari kebencian dulu ya, dari pembunuh, masih bagian dari pembunuh tadi, kebencian. Jadi meninggalkan hidup lama berarti meninggalkan kebencian, sehingga kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Jadi tidak ada lagi benci-benci, yang ada saling mengasihi satu sama lain. Kalau tidak ada kebencian, yang ada hanya saling mengasihi. Jangan benci-benci ya, saya benci dengan si dia, benci-benci, jangan. Itu sama dengan pembunuh. Tapi yang benar kita harus saling mengasihi satu sama lain. Ini sama dengan kehidupan yang taat dengar-dengaran. Jadi orang yang mengasihi itu orang yang taat. Ya, ada ayatnya semua ya. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, jangan ada kebencian. Yang kedua, hidup lama yaitu tidak benar, hidup dalam ketidakbenaran. Tidak benar, hidup lama yang kedua tidak hidup dalam hidup tidak benar ya, tidak hidup benar. Ya, tidak hidup benar. Ini hidup lama, tidak benar. Boleh? Kalau hidup lama disucikan, ditinggalkan, maka kita mengenakan hidup baru, manusia baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi hidup lama disucikan, dibaharui, kita mengenakan hidup baru, hidup di dalam kebenaran. Ya, segala aspek kehidupan kita harus benar. Ya, segala aspek kehidupan kita harus benar. Ya, segala aspek kehidupan kita harus benar. Ya, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ya, semua. Ya, di mana saja kita, di mana saja, dalam situasi apa saja, kita harus hidup dalam kebenaran. Ini sama dengan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang hidupnya benar itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi hidup dalam kebenaran sama dengan orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, ya, sifat hidup lama yang ketiga yaitu dusta, suka berdusta. Ya, tadi bapak pendusta. Ya, jadi hidup lama itu suka berdusta. Nah, kalau ini dibaharui, hidup lama ditanggalkan, dibaharui, tinggalkan bapak lama, berarti dusta ditinggalkan, maka kita menjadi
manusia baru yang selalu berkata benar seorang dengan yang lain. Nah, kalau dusta dibuang, kita mengenakan manusia baru, kita bisa selalu berkata benar seorang dengan yang lain, sama dengan selalu berkata jujur. Nah, itulah manusia baru, jujur. Dia taunya dia hanya jujur saja. Jadi manusia baru taunya mengasihi, taunya benar, taunya jujur. Kalau manusia lama taunya benci, nah, taunya tidak benar, taunya dusta. Itu manusia lama. Nah, kalau kita taat dengar-dengaran, tinggalkan bapak yang lama, nah, bersama dengan meninggalkan tabiat lama, benci tinggalkan, kita mengasihi. Tidak benar ditinggalkan, kita hidup benar. Dusta ditinggalkan, kita bisa jujur. Nah, boleh? Kalau boleh, ketiga hal ini sudah ditinggalkan, atau kalau ketiga hal tadi ya, pembunuh, tidak benar, dusta sudah ditinggalkan, maka kita bisa mengasihi dengan kasih yang tulus dan ikhlas. 1 Petrus 1 ayat 22. Kalau ketiga ini sudah ditinggalkan, kita bisa mengasihi, ya, mengasihi dengan tulus ikhlas. Ada kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Semua perhatikan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah, jadi kalau sudah kebencian sudah ditinggalkan, tidak benar hidup, tidak benar ditinggalkan, dusta ditinggalkan, barulah kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dan saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bisa paham ya? Jadi jelas sekali. Ya, Abraham. Yang kedua, apa? Bukti Abraham taat. Yang kedua, mau meninggalkan sanak saudara. Kejadian pasal 12 ayat 1. Mau meninggalkan sanak saudara. Ya. Nah, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Yang kedua, mau meninggalkan sanak saudara, artinya meninggalkan segala sifat tabiat daging. Saudara itu satu darah daging, ya. Jadi meninggalkan sanak saudara, yaitu mau meninggalkan segala sifat tabiat daging, ya, sifat tabiat daging, ya, sifat tabiat daging, yaitu apa sifat tabiat daging? Mulai dari sungkan, boleh? Sifat tabiat daging yaitu sungkan pada manusia yang tidak benar sampai tidak sungkan kepada Tuhan. Itu tabiat daging, itu mulai dari sungkan orangnya tidak benar tapi kita sungkan, tidak enak, itulah daging, sampai tidak sungkan pada Tuhan. Terus tabiat daging juga yang berikutnya, ya, tabiat daging khawatir. Nah, ya, ini tabiat daging ini, khawatir urusan makan minum pakaian jasmani, boleh. Sifat tabiat daging tadi sungkan, B, khawatir urusan makan minum pakaian jasmani, sampai mengabaikan makan minum pakaian yang rohani. Nah, itu tabiat daging, khawatir, ya. Termasuk khawatir tentang jodoh. Kalau kaum muda itu termasuk khawatir tentang jodoh. Nah, khawatir, bagaimana kapan saya menikah, bagaimana ini makin tua kok tidak ada sinyal-sinyal, sudah begini ya, nanti bagaimana, orang bilang nanti bagaimana. Nah, ini tuh khawatir, ya, urusan makan minum pakaian jasmani, khawatir urusan jodoh. Kalau sudah khawatir, yang ketiga takut. Wah, mulai sungkan. Kalau sungkan meningkat, khawatir itu mulai takut. Nah, takut sampai tidak takut akan Tuhan. Takut dia pada takut dengan keadaan, sampai tidak takut akan Tuhan. Sama dengan tinggalkan Tuhan, tidak takut Tuhan lagi, dia tinggalkan ibadah, tinggalkan Tuhan. Ini semua tabiat daging, ya, tabiat daging. Apalagi tabiat daging suka bersungut-sungut. Kalau sudah takut, tidak takut Tuhan, meningkat, suka bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu sama lain. Itu sifat-sifat daging itu. Daging itu suka sekali ngomel, suka bersungut-sungut, saling mempersalahkan satu sama lain. Yaitu Yakobus pasal 5 itu ayat 9, itu ditulis semua, ya. Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Suka bersungut-sungut,
ya, dan saling mempersalahkan satu sama lain sehingga tidak pernah bisa mengucap syukur. Nah, itu daging itu. Kalau suka ngomel tidak bisa mengucap, sehingga tidak pernah bisa mengucap syukur. Ya. Terus apalagi sifat tabiat daging? Puncaknya tidak mau taat. Daging itu tidak mau taat. Nah, ya, tidak mau taat pada firman Tuhan. Roma 8 ayat 6 sampai 7. Daging itu tidak bisa taat. Roh penurut tapi daging lemah. Nah, makanya coba Roma pasal yang ke-8, sifat tabiat daging tidak taat. Nah, jadi Abram meninggalkan sanak saudara, meninggalkan tabiat daging, berarti Abraham mau taat dengar-dengaran. Bisa ya sebelum Roma. Jadi Abram meninggalkan sanak saudaranya, ini bukti Abraham mau taat dengar-dengaran, menang atas daging. Nah, coba Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Daging itu tidak bisa takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau Abraham bisa meninggalkan sanak saudara, menang atas daging, berarti bukti dia taat dengar-dengaran. Ya, semoga kehidupan kita bisa mengerti, ya. Sudah, kalau daging sudah ditanggalkan, sudah. Kalau daging sudah ditanggalkan, maka Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja berkarya dalam kehidupan kita. Jadi kalau daging itu sudah ditanggalkan, seperti Abram meninggalkan sanak saudara sama dengan menanggalkan daging, maka Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus nanti berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk apa Roh Kudus berkarya? Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Untuk membaharui kehidupan kita dari hari ke hari sehingga kita menjadi manusia baru. Dalam Titus 3 ayat 5, Roh Kudus itu membaharui kita. Membaharui kita dari hari ke hari sehingga kita menjadi manusia yang baru. Apa itu manusia baru? Pembaruan dikerjakan Roh Kudus. Manusia yang baru yaitu memiliki ketegasan. Manusia yang baru, 1 Timotius 4 ayat 1, boleh, atau ciri manusia baru yaitu tegas menolak yang tidak benar, sama dengan tidak sungkan lagi, tetapi roh dengan tegas. Ini manusia baru. Manusia baru tegas untuk menolak yang tidak benar. Jadi kalau sudah tidak benar ya ditolak. Ya, tegas menolak yang tidak benar. Ya, tegas menolak yang tidak benar, tidak sungkan dan teguh berpegang pada firman pengajaran yang benar. Tegas menolak yang tidak benar dan teguh berpegang pada firman pengajaran yang benar. Dalam Filipi 2 ayat 16. Ayo kita dengan teguh berpegang pada firman kehidupan, firman pengajaran yang benar. Ini manusia baru, ya, teguh berpegang sambil berpegang pada firman kehidupan, ya, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang ketiga, apa? Bukti Abram taat. Yang ketiga, Abram mau meninggalkan negerinya. Abram meninggalkan negeri. 1, tinggalkan bapa. 2, tinggalkan sanak saudara. 3, Abram meninggalkan negerinya. Artinya meninggalkan segala bentuk keduniawian. Abram meninggalkan negerinya artinya meninggalkan segala bentuk keduniawian. Ya, meninggalkan segala bentuk keduniawian, yaitu kesibukan-kesibukan dunia. Ditinggalkan semua, pengaruh-pengaruh dunia ditinggalkan. Ya, kesibukan dunia, pengaruh dunia, kenikmatan dunia, ya, ditinggalkan semua. Terus pergaulan-pergaulan buruk di dunia dia tinggalkan semua. Ya, pergaulan-pergaulan buruk di dunia dia tinggalkan semua sehingga bisa setia beribadah melayani Tuhan. Bisa setia karena dunia membuat tidak setia. Yakobus 4 ayat 4.
Persahabatan, dahai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi dunia ini membuat tidak bisa setia. Banyak orang tidak ibadah hanya karena keindahan dunia, kesibukan dunia, pengaruh dunia, karena pergaulan-pergaulan buruk yang di dunia, sehingga ia tidak bisa setia beribadah kepada Tuhan. Jadi meninggalkan negeri berarti sama dengan kita bisa setia beribadah melayani Tuhan. Sudah? Hasilnya apa? Hasil dari ketaatan Abraham, masih Abraham. Hasil dari ketaatan Abraham, yaitu Abraham mengalami mujizat. Hasil dari ketaatan Abraham mengalami mujizat. Mujizat, yaitu dari yang tidak ada menjadi ada. Kejadian mengalami mujizat dari tidak ada menjadi ada. Kejadian 22 ini di sini sudah diubah namanya sudah jadi Abraham. Ada nama Tuhan dimasukkan. Sudah melewati sunat dia tadi pasal sebelumnya. Ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi jelas. Sudah. Sekarang yang kedua, Yusuf, contoh kehidupan yang taat. Yang kedua Yang kedua adalah Yusuf. Pertama Abraham. Yang kedua adalah Yusuf. Ini orang yang taat Mari Kejadian 37 ayat 13. Mari kita lihat Kejadian 37 ayat 13. Kejadian 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Taat dengar-dengar. Jadi Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya benci pada dia. Dia sering dibully, disebut tukang mimpi dan seterusnya. Secara daging takut harusnya. Tapi karena untuk taat, daging tidak bersuara lagi. Dia berkata iya Bapak, sekalipun berat, dan memang disitulah nanti Yusuf ditangkap, dimasukkan ke sumur kosong, dijual. Di situ nanti prosesnya semua. Memang resiko, makanya taat sampai daging tidak bersuara lagi, sekalipun kita menanggung resiko yang ditanggung oleh Yusuf karena ia taat dengar-dengaran. Mengapa Yusuf bisa taat dengar-dengaran? Ayat yang kedua. Mengapa Yusuf bisa taat dengar-dengaran sampai dagingnya tidak bersuara lagi? Karena ia biasa menggembalakan kambing domba. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Jadi jelas. Jadi Yusuf ini kehidupan yang taat dengar-dengar. Mengapa? Karena Yusuf adalah seorang yang biasa menggembalakan kambing domba, sama dengan seorang yang setia di dalam penggembalaan. Dulu Yusuf menggembalakan kambing domba, kita sekarang setia di dalam kandang penggembalaan. Sudah di dalam kandang penggembalaanlah kehidupan kita dibentuk, dibaharui dari hari ke hari. Di dalam kandang penggembalaanlah kehidupan kita dibaharui dari hari ke hari. Dalam kandang penggembalaan kehidupan kita dibaharui dari hari ke hari. Dibaharui dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran. Hasilnya apa? Hasil dari ketaatannya Yusuf, yaitu Yusuf mendapat jubah yang maha indah dari Yakub. Yusuf hasil ketaatan, Yusuf mendapat jubah maha indah dari Yakub. Ayat yang keempat itu Ayat 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah maha indah bagi dia. Jadi hasilnya Yusuf mendapat jubah maha indah dari Yakub. Artinya sekarang kehidupan kita diperlengkapi dengan karunia-karunia ajaib yang dari Tuhan. Dulu Yusuf mendapat jubah maha indah. Kita sekarang kalau taat, kita dikaruniai
yaitu kita dikaruniai kemampuan-kemampuan ajaib yang dari Tuhan. Kita dikaruniai kemampuan-kemampuan ajaib yang dari Tuhan, ya, supaya kita bisa bekerja di ladang Tuhan. Ya, dikaruniai kita kemampuan ajaib, itu ajaib Yusuf itu. Dia bisa bermimpi keajaiban, kemampuan ajaib lebih dari saudara-saudaranya. Kita juga Tuhan beri kemampuan ajaib untuk bisa bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau di Efesus ya, memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4:11-12 itu. Ya, jadi sangat jelas. Jadi cukup. Jadi Yusuf sebenarnya jubah Yusuf yang maha indah, Kejadian 37 tadi 31, ayo. Jubah Yusuf yang maha indah ya, harus dicelup di dalam darah. Tadi sudah dapat jubah indah, tapi jubah indah ini harus dicelup dalam darah. Tidak boleh tidak. Artinya apa? Sesudah kita menerima jabatan pelayanan. Jadi jubah Yusuf yang maha indah harus dicelup dalam darah. Kejadian 37 ayat 31 ya. Artinya sesudah kita menerima jabatan pelayanan dari Allah Roh Kudus, sesudah kita menerima jabatan pelayanan dari Allah Roh Kudus, maka kehidupan kita harus siap untuk memikul salib. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ini percikan darah ini namanya. Jubah dicelup darah, ini percikan darah. Jadi sesudah kita menerima jabatan pelayanan harus kita menerima salib, mengalami salib, yaitu sengsara daging tanpa dosa. Tujuannya untuk berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1, 1 Petrus pasal 4 ya. Untuk ya kita berhenti, untuk kita bisa berhenti berbuat dosa. Mari 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya kita bisa berhenti berbuat dosa sama dengan bertobat. Sekarang pertanyaan, apa yang memampukan kita untuk dapat memikul salib? Apa yang memampukan kita untuk dapat memikul salib? Ya. Sekarang apa yang memampukan kita untuk kita bisa dapat memikul salib? Jawabannya adalah kasih Allah. Dalam Roma 8 35-37. Jadi apa yang memampukan kita untuk bisa memikul salib? Itulah kasih Allah. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Biar penindasan, kesesakan dan seterusnya ya, sampai maut tidak bisa memisahkan kita. Jadi yang memampukan kita untuk bisa memikul salib itulah kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita. Lanjut. Jadi yang memampukan kita untuk bisa memikul salib itulah kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, ini yang membuat kita sanggup memikul salib. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, sudah. Sekarang contoh ketiga itulah sebelum contoh ketiga. Jadi Yusuf taat dengar-dengaran sehingga Yusuf dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Di Mesir dia dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Berhasil dia. Tadi Abraham taat dengar-dengaran, Tuhan menyediakan. Kalau Yusuf taat dengar-dengaran, Yusuf dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Lewat gandum Yusuf, orang yang tadinya harus mati kelaparan bisa hidup. Nah ini firman itu bisa menghidupkan rohani yang sudah hampir mati, bahkan yang mati pun rohaninya bisa dihidupkan oleh gandum Yusuf. Firman pengajaran mempelai, itulah gandum Yusuf ya. Contoh yang ketiga, ayo. Contoh ketiga itulah Raja Daud. Contoh ketiga adalah Raja Daud. 1 Samuel 17 dan 20.
Daud ini orang yang taat dengar-dengaran. Ya, mari. 1 Samuel 17 ayat 17 dan 20. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan, ya, ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing domba dan seterusnya. Ya, dia taat dengar apa yang diperintahkan Isai, dia lakukan. Daud taat dengar-dengaran, ya. Daud bisa taat dengar-dengaran karena apa? Kenapa Daud bisa taat? Ayo 1 Samuel mari 16 ayat 11. Mengapa Daud bisa taat? 1 Samuel 16 ayat 11. Mengapa Daud bisa taat dengar-dengaran? Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi jelas. Jadi mengapa Daud bisa taat dengar? Sebab Daud adalah kehidupan yang setia menggembalakan kambing domba. Ya, karena Daud orang yang setia dalam menggembalakan kambing domba. Ya, sudah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita setia tergembala, maka kita bisa taat dengar-dengaran. Saya ulang lagi ya. Daud bisa taat karena setia menggembalakan kambing domba. Demikian juga dengan kehidupan kita. Demikian juga dengan kita. Kalau kita setia tergembala, maka kita akan mampu untuk taat dengar-dengaran. Tidak setia tidak bisa taat dengar-dengaran. Oh, setia itu ketaatan. Ada kata kuasa ketaatan di situ, ya. Sudah? Ya, kuasa ketaatan ini sama dengan kunci keberhasilan dari Daud. Ketaatan begitu ya. Maaf, ketaatan merupakan kunci dari keberhasilan Daud. Jadi kunci keberhasilan Daud ketaatan. Ya, ketidaktaatan awal kegagalan dari siapa? Sebelum Daud, Saul. Bisa? Ketaatan kunci keberhasilan Daud, ketidaktaatan awal dari kegagalan Raja Saul. Jadi Daud itu berhasil karena taat. Jadi ketaatan kunci keberhasilan Daud, ketidaktaatan awal dari kegagalan bahkan kehancuran dari Saul. Hancur dia. Ya, tidak usah dibaca ya. Saul tidak taat, tidak mau mendengar, disuruh tumpas, tidak ditumpas, disuruh tunggu, tidak menunggu. Ya, Tuhan tidak berkenan kepada korban-korban sembelihan. Mendengar lebih dari korban bakaran, korban sembelihan. Tapi tidak dengar-dengar sama dengan dosa penyembahan berhala. Terafim itu penyembahan berhala. Ketidaktaatan, kekerasan hati. Jadi ayo belajar taat ya. Jadi malam ini khusus pelajaran kita. Ya, ketaatan itulah kunci Daud, ya. Semoga kita bisa mengerti. Kunci adalah sesuatu barang yang kecil. Kunci itu sesuatu barang yang kecil jika dibandingkan dengan pintu. Kalau dibandingkan dengan pintu. Kalau saudara misalnya kunci dibilang kecil, tidak ada bandingannya, nanti dibilang lebih kecil jarum om. Itu ada lagi lebih kecil dari kunci. Tapi kalau dibanding pintu, kunci lebih kecil. Gitu? Sebesar apa? Tidak mungkin kunci lebih besar dari pintunya. Tidak ada. Ya, kunci itu lebih kecil selalu dari misalnya lacinya segini, ya kuncinya tetap kecil. Lacinya segini, kuncinya tetap lebih kecil. Ada pintunya besar, kuncinya tetap kecil dibanding pintunya. Sekalipun pintunya kuncinya tidak bisa kita pegang tuh, saking besarnya. Tapi dibanding pintunya tetap dia kecil. Kecil artinya Daud itu kan kecil toh, kecil artinya lemah, tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan Daud anak paling kecil, itu anak bongso, anak bungsu. Kalau sini bilang bongso. Jadi kecil itu artinya lemah, tak berdaya, ya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kecil juga artinya
Ya, B, tidak berpengalaman. Itu arti kecil. Kecil juga artinya tidak berpengalaman dibandingkan orang lain. Nah, dibandingkan orang lain yang berpengalaman, tidak berpengalaman. Kecil juga artinya tidak dipandang oleh manusia, tidak dipandang. Tidak dipandang oleh manusia atau tidak masuk hitungan, ya. Kecil itu tidak dipandang, ya, atau dipandang, tidak dipandang dan tidak masuk hitungan. Nah, makanya waktu si Samuel datang tuh ke rumahnya Isai, kan tidak masuk hitungan dia sebenarnya. Yang pertama dihitung 1, 2, 3 sampai 7. Daud kan tidak ada hitungan di situ. Ditanya, loh ini semua kayak yang ke-7 ini? Tidak, masih ada 1. Ternyata Daud yang mengembalakan domba 2-3 ekor itu. Tidak dihitung manusia, tidak dianggap. Jadi tidak dianggap dia yang 1 itu. Tapi justru itu yang dilihat Tuhan, ketaatan dia. Kecil. Kecil artinya tidak dianggap, tidak masuk hitungan. Kecil juga artinya kehidupan yang sering diabaikan oleh manusia. Sering diabaikan. Bahkan dilupakan oleh manusia. Makanya kunci itu sering lupa. Sering diabaikan, sering lupa, bisa ketinggalan. Mana kunciku tadi? Ya, hilang. Karena kecil. Seandainya kuncinya lebih besar dari motornya, tidak mungkin hilang. Ya, tidak mungkin hilang. Tapi karena kecil ya sering diabaikan, tidak dilihat. Ya, dan seterusnya ya. Jadi inilah kehidupan yang kecil. Tetapi sekalipun kecil lemah tak berdaya tadi, tetapi sekalipun kecil, kalau taat dengar-dengaran, sudah, sekalipun kecil tapi kalau taat dengar-dengaran, kunci yang kecil mampu membuka pintu-pintu yang besar. Amin, saudaraku. Bisa membuka pintu-pintu yang besar, pintu-pintu yang tertutup bisa dibuka. Ya, sekalipun kecil, kalau taat dengar-dengaran mampu membuka segala pintu-pintu yang besar, pintu yang tertutup. Bahkan sampai membuka pintu Yerusalem yang baru. Membuka pintu Yerusalem yang baru. Seperti yang dialami oleh jemaat Philadelphia. Ini jemaat Philadelphia kecil, kekuatanmu tidak seberapa. Wahyu 3:7-8. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi mereka mendapat kunci Daud, yaitulah ketaatan. Itu kunci keberhasilan Daud, itu yang ditiru oleh, dicontoh, diteladani jemaat Philadelphia. Ketaatannya Daud diteladani. Sekalipun jemaat ini paling miskin, paling kecil secara pengetahuan, pengalaman, secara ekonomi. Kan Alkitab menulis kalau jemaat yang lain, kaya, memperkayakan diri, macam-macam. Hebat, luar biasa. Kalau jemaat ini tidak ada secara jasmani. Mungkin ini bisa jemaat yang kecil, itu tidak ada yang bisa diandalkan. Tapi taat itu kekuatan mereka. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kunci Daud itu ketaatan. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terus, aku tahu segala pekerjaan. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kecil berarti itu. Kekuatanmu tidak seberapa. Itu artinya kecil. Namun engkau menuruti firmanku, ditandai. Kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayo, memang kecil tapi taat, pintu-pintu terbuka. Ya, pintu apa yang terbuka? Ayo, satu-satu, masih ada waktu ya. Mari. Mulai dari membuka pintu pemeliharaan Tuhan dan pintu perlindungan. Ya, pintu pemeliharaan terbuka dan pintu perlindungan. Daud dipelihara, Daud dilindungi dari musuh-musuhnya. Demikian juga jemaat Philadelphia. Demikian juga doa kita jemaat Exodus juga. Sama. Ya, tidak ada bedanya. Bisa asal taat, kuncinya itu ketaatan. Tidak ada bedanya. Sama jemaat Philadelphia manusia biasa seperti kita jemaat Exodus, kaum muda Exodus, sama. Sekarang ketaatannya itu. Tidak masalah, beda apa? Beda, mungkin ada orang bilang beda profesi, beda ini, ya, beda suku dan sebagainya, ras dan sebagainya.
Tapi yang tidak boleh beda, taatnya itu tidak boleh beda. Harus sama-sama taat. Supaya kuasanya sama-sama kita alami. Sama-sama pintu itu kita alami, pintu terbuka. Ya, apalagi membuka pintu kemenangan atas segala musuh-musuh. Sekalipun kita lemah, tak berdaya, bisa menang. Bahkan lebih dari pemenang. Menghadapi Goliat, menang Daud. Menang dia, sekalipun dia kecil, lemah, tak berdaya. Apalagi membuka pintu pemakaian Tuhan, sekalipun kita tanpa pengalaman. Tidak ada pengalamannya Daud. Menggembala cuma 2-3 ekor domba langsung jadi raja. Bayangkan coba. Tanpa pengalaman. Ya, secara manusiawi. Padahal sebenarnya pengalaman dia untuk memimpin sudah. Kalau secara rohani sudah cukup dia. Tapi di mata dunia manusia, mana domba 2-3 ekor yang kau gembalakan itu. Tak berpengalaman. Tapi di mata Tuhan justru dia berpengalaman. Dengan menggembalakan domba itu nanti gambaran menggembalakan umat Israel. Ya, makanya ditulis di Hezkiel, aku mengangkat satu orang gembala, siapa? Daud menggembalakan umatku Israel. Di Hezkiel itu ya, mengangkat satu orang gembala, Daud menggembalakan umatku Israel. Ayo, semoga. Terus apa lagi? Membuka pintu pemulihan. Ayo, mungkin jatuh, masih ada kunci. Taatnya itu membuka. Ya, aku akan mengangkat Hezkiel 3:4 ayat 23 itu. Mengangkat seorang gembala Daud, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka menjadi gembalaannya. Ya, terima kasih. Ya, membuka pintu pemulihan saat kita jatuh dalam dosa, saat kita saat kita terperosok atau merosot rohani. Saat kita merosot rohani, mampu ya kunci Daud membuka pintu pemulihan. Saat kita merosot, jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Satu lagi bahkan membuka pintu Yerusalem yang baru. Ayo, mampu membuka pintu Yerusalem yang baru. Ya, sudah. Yang terakhir, sebelum terakhir, jadi Daud taat sehingga ia diangkat menjadi raja menggantikan Saul. Itu di Kisah Rasul ya, di Kisah Rasul 13 ayat 21 kalau tidak salah. Saul disingkirkan, Daud diangkat. Kenapa? Karena Daud taat dengar-dengaran. Coba. Kemudian mereka bukan Kisah Rasul pasal 13:22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Yang tidak taat disingkirkan, yang taat diangkat. Ngerti saudaraku? Setelah Saul disingkirkan kenapa? Karena tidak taat. Jadi kalau tidak taat pasti disingkirkan. Makanya jangan coba-coba. Tidak taat pasti disingkirkan. Tuhan tidak butuh hebat. Kami berbuat mengusir setan, mengadakan mujizat, tidak taat, enyah. Betul toh? Disingkirkan. Tapi Tuhan cari yang taat. Ayo kau muda. Di malam ini firman Tuhan sederhana, taat itu kunci. Ya, Abraham taat sampai jadi Abraham pun tetap taat dia. Siapa lagi? Tadi yang kedua Yusuf taat, yang ketiga Daud taat dengar-dengaran. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Mendapat, lihat sini. Istilah mendapat berarti apa? Tuhan selama ini sampai malam ini sedang mencari kehidupan kita. Itu aku menemukan tuh sama dengan mendapat. Berarti Tuhan cari mana orang yang taat. Dicari orang yang taat. Orang yang setia dicari, tapi orang taat juga dicari oleh sampai ketemu Daud. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, taat dengar-dengar. Ini yang dicari Tuhan. Tuhan tidak cari orang hebat, orang pandai, orang kaya, orang miskin, orang bodoh, tidak. Tuhan cari orang yang taat dengar-dengar. Mau pandai, bodoh, kaya, miskin, tidak masalah. Berpendidikan ke tidak jadi masalah. Ya asal taat itu dipakai oleh Tuhan. Makanya motto kami di Lempinel itu kuncinya taat. Biar pandai, hebat, tidak taat, tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Taat, setia, lebih baik pengerja ya yang taat setia daripada gembala tapi tidak taat, tidak setia dia. Itu motto kami di Lempinel. Salah satu, banyak yang lain. Ya, tapi salah satu lebih baik pengerja yang taat, setia dia. Ya, taat dengar-dengaran, setia dia mengerjakan pekerjaannya.
daripada gembala yang tidak taat, yang tidak setia. Mungkin hebat tapi tidak taat, tidak setia, tidak ada gunanya. Jadi Tuhan cari orang yang taat, setia, itu yang dicari oleh Tuhan. Ya, sudah. Yang terakhir, janda Sarfat. Contoh keempat, bisa? Yang keempat, janda Sarfat. Taat dengar-dengaran juga dia ini. 1 Samuel 1 Raja-Raja 17. Ayo 1 Raja-Raja 17. Ini contoh yang terakhir, yang keempat, janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17. Ayo 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16. Saudara baca ya. Ya, ayat yang ayat 15 ini ketaatan dia. Lalu pergilah perempuan itu. Jadi waktu Elia bilang, ya, buatlah bagiku roti bundar kecil, tipis kecil. Ya, untukku dulu baru untukmu ya. Dia lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Berbuat, tandai, berbuat seperti yang dikatakan Elia. Itu taat dengar-dengaran. Terima kasih. Itu dulu. Jadi ini janda Sarfat taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Buktinya apa? Bukti dia taat. Nah, ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti. Diminta roti kan, dia bilang tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung. Ini genggam itu di tangan, sudah digenggam, dipraktekkan dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Ini masih egois dia. Ya, memang ada firman tapi sering masih egois kita. Memang firman sudah digenggam, lihat saya. Sudah pegang pengajaran benar, sudah digenggam, sudah pegang pengajaran benar. Tapi seringkali kita masih egois. Betul? Itu sudah pegang pengajaran, sudah tergembala, tekun 3 macam, sudah. Tapi masih egois. Untukku, untuk anakku, untukku, untuk anakku, untukku, untuk anakku. Nah, ini penyucian lebih dalam lagi. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi lihat saya, orang egois itu sudah pasti coba apa? Sudah pasti mati. Jelas dia sendiri akui kok. Untukku, anakku, mati. Mati aku, mati dia. Sama-sama mati. Jadi jangan egois. Orang egois itu membuat mati rohani sampai mati kematian kekal. Makanya di dalam 2 Timotius, dosa pertama dalam 18 dosa apa? Apa itu? Mencintai diri sendiri. Ya toh? Baru hamba uang, pembual, sampai tidak taat. Tapi pertama egois, mencintai diri sendiri. Untuk mencintai diri sendiri. Nah ini. Nah, dia tahu membawa pada kematian. Nah, Elia mau, ini perjanda ini tidak mau mati. Maunya dia hidup. Nah, makanya jangan egois. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Nah, jadi orang egois itu sebenarnya takut. Ya, jadi jangan. Justru orang egois itu untuknya karena ketakutan. Nah, untukku. Nah, ada kesaksian om dulu itu. Jadi dia tidak mau makanannya ini. Wah, jadi diambil, memang dia simpan untukku. Wah, untukku. Ingat saya dulu itu. Dia simpan. Padahal sebenarnya sakit. Dia sakit gula. Tidak boleh sebenarnya. Ya, om bilang jangan. Tapi dia sembunyikan itu. Ya. Waktu orang tidak ada, dia lihat, wow, dia hajar. Akhirnya gulanya naik. Nah, untukku itu loh. Siapa kalau di Amsal, siapa itu? Untukku. Siapa itu? Si lintah yang tidak pernah puas, kuburan. Nah itu, dunia orang mati tidak pernah puas. Jangan egois ya. Ayo mari, ini penyucian lebih dalam. Lanjut. Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, buat. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripada, dan bawalah kepada, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, bukti taat. Yang pertama, bukti taat. Yaitu kehidupan kita sudah tidak lagi egois. Nah, itu dulu. Taat itu, orang taat itu tidak egois lagi dia. Tidak lagi mementingkan kepentingan sendiri, tetapi lebih mementingkan kepentingan orang lain dari diri sendiri. Bisa diikuti ya. Jadi egois, bukti kita taat tidak egois. Tidak lagi mementingkan kepentingan sendiri, tetapi lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Filipi itu ya,
Filipi 2 itu jelas ditulis. Janganlah egois, jangan mementingkan kepentingan sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Nah, Filipi itu ya. Filipi 2 ayat yang kedua kalau tidak salah. Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sesempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu saat saya pikir satu jiwa. Terus ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, jangan egois atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah yang dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri, tapi menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Sudah. Yang kedua apa? Bukti taat dengar-dengaran. Yang kedua, ya, bukti taat, tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Jangan takut. Elia bilang tadi, kembali ke 1 Raja-Raja tadi, jangan takut. Elia bilang, jadi bukti orang taat itu tidak takut lagi. Tidak ada lagi ketakutan, terutama sesuatu yang ditakutkan daging, tidak ada lagi. Yang ada kita hanya takut akan Tuhan. Tidak ada lagi takut. Takut jodoh, takut kebutuhan makan minum, tidak ada lagi sudah. Tidak ada, yang ada hanya takut Tuhan. Itu orang taat itu, tidak ada lagi takutnya. Orang bilang begini-begini, oh nanti begini lagi, begini-begini, tidak ada takutnya lagi sudah. Khawatirkah, takutkah, tidak ada. Yang penting saya bisa ibadah, bisa hidup, tidak ada takutnya lagi. Itu orang yang taat dengar-dengar. Yang terakhir, bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Betul toh? Buatlah lebih dahulu untukku, untuk Elia, baru untukmu dan anakmu. Lebih mengutamakan Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ayo, ini orang yang taat. Dia lebih utamakan Tuhan daripada segala sesuatu di dunia ini. Sama dengan mengutamakan ibadah lebih dari apapun. Itu orang yang taat. Dia lebih utamakan ibadah lebih dari apapun. Dia utamakan ibadah dulu. Lebih dari apapun, ya, mengutamakan ibadah lebih dari apapun, ya. Semoga kehidupan kita mengerti. Sebelum hasil keadaan janda Sarfat. Keadaan janda Sarfat yaitu dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Cuman segenggam, ya, menghadapi berapa tahun kelaparan, kekeringan, 3,5 tahun toh dalam cerita itu. 3,5 tahun loh. Cuman segenggam. Wah, mana bisa segenggam menghadapi 3,5 tahun, tidak bisa. Satu kali makan dibilang sudah habis. Ini 3,5 tahun dihadapi, bukan cuman sehari, 3,5 tahun. Ya, ayo, semoga kehidupan kita bisa mengerti. Apa keadaan janda Sarfat ini? Keadaan lemah, itu segenggam menghadapi 3,5 tahun berarti apa? Lemah, tak berdaya. Gitu. Makan hari itu kenyang, besoknya tinggal lemah. Lihat saya. Misalnya besok makan seandainya tidak ada Elia, makan mereka. Hari itu mungkin kenyang, tapi besok mulai lapar. Besok mulai lapar, lemah toh. Besok makin lemah, mati pasti. Ya, makanya janda-janda yang lain banyak yang mati. Kami janda Sarfat dipelihara. Jadi keadaannya lemah, keadaan lemah, tak berdaya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Terus dalam kesulitan itu, cuman segenggam, kesulitan sudah. Mau pinjam di mana? Yang lain juga kekeringan, itu. Kesulitan ini. Terus dalam kesulitan, dalam kesusahan, ini keadaannya. Dalam kesusahan susah, segenggam, ya, menghadapi 3,5 tahun susah itu. Dalam kesusahan, terus dalam kepedihan, kepedihan. Dia pasti lihat anaknya, aduh, bagaimana anakku ini, kepedihan. Ya, terus dalam penderitaan, sudah. Ya, dalam penderitaan, menderita segenggam menghadapi 3,5 tahun, menderita pasti. Terus, ya sudah, dalam air mata, bahkan dalam ancaman maut. Jelas tadi dia bilang, kalau ini kami makan, maka kami akan mati. Nah, ini ancaman maut, menghadapi ancaman maut. Nah, sekarang, tetapi tidak perlu takut, atau jangan takut buat tanda seru ya. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Ayo, kalau kita bisa
Mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu sama dengan taat. Jangan takut asal kita taat, begitu saja. Jangan takut asal kita taat. Maka hasilnya apa? Oh, luar biasa kalau kita taat. Mari coba di ayat berapa? Ayat 16 ya. Wah, sedikit lagi selesai. Ayat 16, 1, hasil pertama, tepung dalam tempayan tidak akan habis-habis. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tidak akan habis. Artinya apa, Om? Tepung dalam tempayan tidak habis, terus ada. Terus ada. Arti pertama, Tuhan mampu mengadakan mujizat. Amin. Itu artinya tepung dalam tempayan tidak akan habis. Arti pertama, Tuhan mampu mengadakan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Kan mustahil bisa hidup 3,5 tahun cuman segenggam. Janda-janda di Israel banyak yang mati kok. Tapi Tuhan mengutus Elia kepada janda di Sarfat. Dia terpelihara hidupnya. Berarti ini yang mustahil jadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Lanjut ya. Tidak ada menjadi ada. Itu sama dengan tidak ada menjadi ada. Kalau dimakan so mati mereka, so tidak bisa lagi. Tapi tidak ada jadi ada. Tepung tidak habis-habis, tidak ada jadi ada. Yang kedua, arti tepung dalam tempayan tidak habis. Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu artinya. Tepung tidak habis berarti apa? Tuhan sediakan terus. Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Ini kalau bikin dalam kurung, saat kita butuh selalu ada. Jadi diambil tepung dari tempayan, habis. Mau diambil lagi, ada lagi. Mau diambil lagi, ada. Jadi tepung dalam tempayan tidak habis-habis. Selalu ada. Saat butuh ada. Saat butuh ada. Itu orang yang kelimpahan. Biarpun banyak uang saat butuh tidak ada, itu kekurangan. Mungkin kita uang tidak berjuta-juta, maaf ya, di dompet kita tidak terlalu berjuta-juta, tidak sampai dompetnya sampai tidak bisa dikancing. Ya malah kempes, tahu kempes. Ya, tidak ada isi kempes. Tahu yang ada cuman kartu nama, yang ada cuman ya itu aja, tidak ada masalah. Tapi saat butuh selalu ada. Nah, itu orang yang berlimpah, itu orang kelimpahan. Semoga kita mengerti. Kalau Om, mohon maaf, bukan dianggap sombong. Om tidak terlalu berpikir sekarang. Betul saudaraku, mulai dari jadi hamba Tuhan, mau adakah tidakkah sama saja hidup itu. Tidak ada bedanya, sama saja. Semoga saudaraku, semoga kita bisa mengerti. Saudara juga yang kerja juga harus meningkat. Mau saudara gajian kah tidak gajian kah sama saja. Justru saudara terima gaji itu lebih pusing sebenarnya. Lebih pusing. Ya, lebih berat. Ayo saudaraku. Jadi sama aja bagi kita. Nah, itu sudah tidak khawatir lagi. Berarti apa? Tuhan sudah sediakan semua. Tidak ada jadian. Tapi juga arti ketiga, tepung dalam tempayan tidak habis-habis, artinya kehidupan kita selalu mengalami penyucian. Tepung dalam tempayan, tepung itu firman, tempayan itu apa? Gambaran kehidupan manusia atau tempayan? Nah, manusia daging. Berarti apa? Kehidupan kita selalu mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar secara terus menerus. Kan selalu ada tepung dalam kehidupan kita. Berarti firman Tuhan selalu menyucikan kita. Ya, artinya kehidupan kita selalu mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar secara terus menerus. Nah, di Korintus ya, harta yang kami punya dalam bejana itu tempayan, ngerti? Harta itu dalam bejana tanah liat. Nah, disitulah. Itu ayat 7, 2 Korintus 4 ayat 7. Di ayat 16 baru disucikan. Meskipun manusia batinnya kami semakin merosot. Manusia lahiriah merosot, tapi manusia batinnya kami coba. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini sama dengan tepung dalam tempayan tidak habis-habis. Itu artinya. Ayat 16 baru ada pembaharuan. Kalau ada terus firman dalam hidup kita dibaharui dari sehari. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Karena ada firman, ada tepung tadi. Yang terakhir, minyak dalam buli-buli nomor 2, hasil kedua. Minyak dalam buli-buli
tidak berkurang. Artinya apa? Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Ayo, artinya apa sekarang? Ingat dalam Matius 6, kalau kau berpuasa, apa dibilang? Minyaki kepalamu, cuci mukamu. Minyak kepala. Lihat saya, orang kalau pakai minyak itu dengan tidak pakai minyak, apalagi habis keramas tidak pakai minyak, itu pasti gersang, betul toh? Tapi kalau pakai minyak seger, betul toh? Kalau laki-laki pakai minyak rambut seger. Coba Om Hotban tidak pakai minyak rambut, Om ini baru bangun tidur kah? Om ini tidak mandi kayaknya. Itu pasti orang bilang. Tapi kalau pakai minyak segar kelihatan. Ya, ini butuh minyak. Ayo, jadi yang pertama, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Artinya, ayo, kehidupan kita selalu bahagia, selalu segar, selalu bahagia. Ya, selalu bahagia, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit-penyakit. Hati gembira adalah obat, Amsal itu. Yang mampu menyembuhkan segala penyakit-penyakit jasmani, terlebih penyakit rohani. Amin, saudaraku. Ayo, ada minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Itu hati yang gembira itu. Kita selalu bahagia, selalu gembira, sehingga sanggup menyembuhkan segala penyakit-penyakit jasmani maupun penyakit yang rohani. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya, mengeringkan tulang. Yang kedua, kehidupan kita selalu hidup dalam urapan Roh Kudus. Bisa di Amsal itu. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya sudahlah, kalau tidak dapat saudara tahu sendiri. Ya, yang kedua, terakhir, minyak di dalam buli-buli tidak berkurang. Artinya kehidupan kita selalu hidup dalam, ya, Amsal 17:22, hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang kedua, kehidupan kita selalu hidup dalam urapan Roh Kudus. Minyak dalam buli-buli, kita selalu diurapi Roh Kudus, sehingga kita setia benar, sudah, setia taat, setia suci. Itu Roh Kudus itu setia, ya, roh yang setia. Setia benar, setia taat, setia suci, setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ayo, mari ada mujizat malam ini di tengah-tengah kita. Amin. Ayo, ada, asal taat ada mujizat. Asal taat ada mujizat. Minta hati yang taat, dengar-dengaran. Ya, Tuhan memberkati. Mari, ku tak membawa. Ayo, hati sebagai hamba, hati yang taat dan dengar-dengaran. Mari kita mohon tambahan nomor berapa itu, 55 ya, atau 33 antara itu ya. Hati sebagai hamba, bukan 33 kayaknya, 33 tambahan. Ya, hati sebagai hamba. 33 kunci D. Bangkit berdiri semua. Ayo, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih pelan, inilah yang ku punya hati. Tutup mata, tundukkan kepala. Mungkin kita tidak punya kepintaran, tidak punya pengalaman, tidak punya harta dunia seperti orang lain. Tapi yang kita punya hati yang taat, dengar-dengar. Seperti jemaat Philadelphia, kekuatan tidak seberapa, tidak punya apa-apa, tapi punya ketaatan. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang taat, setia. Ayo kau muda, mungkin kau tidak punya apa-apa, jangan putus asa. Yang kita punya taat, setia, itu kunci Daud. Hati yang menyembah, haleluya. Jangan berputus asa. Kecil, orang yang tidak dianggap, tidak dipandang, tidak dilihat dengan sudah ada merasa saya kecil, tidak punya apa-apa. Tapi satu yang tidak boleh, jangan sampai tidak mempunyai ketaatan. Itu yang tidak boleh. Tidak apa-apa, tidak punya uang, tidak punya kepintaran, tidak punya pengalaman, tidak seperti orang lain, banyak kelebihan. Yang penting harta kita taat dan setia. Itu lebih dari apapun di dunia ini. Lagi Daud tidak seperti kakak-kakaknya, mungkin banyak potensi kelebihan. Itu sebabnya Daud sadar, dia mengejar ketaatan, kesetiaan, menggembala kambing domba. Dia taat. Yusuf juga sama. Dia sering dibully oleh saudara-saudaranya. Dia merasa tidak punya apa-apa, tidak seperti saudara-saudaranya. Itu sebabnya dia kejar harta yang rohani. Itulah ketaatan. Lagi janda Sarfat juga sama, tidak punya apa-apa, hanya segenggam tepung. Mungkin janda-janda di Israel lebih dari segenggam. Dia hanya segenggam, dia tahu kalau itu pun dia olah, dia untuk anaknya akan mati. Tapi dia mau kejar harta rohani, itulah taat, dengar-dengar. Sudah, sekarang angkat dua tangan kita. Ayo kau muda, belajar taat, jangan melawan orang tua jasmani, orang tua rohani, orang tua surgawi. Lagi belajar taat, dengar-dengar. Urusan masa depan, jodoh, pekerjaan, semua ayo jangan melawan, jangan. Terlalu berat resiko yang kita tanggung kalau tidak taat, terlalu berat. Saya takut nanti tidak bisa kembali, jangan. Terlalu berat resiko akibat yang ditanggung kalau tidak taat. Sekali lagi, haleluya. Ingat Saul, terlalu berat resiko yang dia harus tanggung. Kehilangan jabatan sebagai raja, sampai ia ditelanjangi, jangan. Mungkin selama ini tidak taat, ayo malam ini ayo taat, dengar-dengaran. Beri hati yang taat bagi kami Tuhan. Kita menyembah, haleluya, haleluya. Ini harta kami, yang kami punyai hanya hati yang taat, setia Tuhan. Sekalipun kekuatan kami tidak seberapa, kami mau taat Tuhan. Kami mau taat, dengar-dengaran Tuhan. Ampuni sering kami melawan, sering tidak taat, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, sucikan kami Tuhan. Beri hati yang taat bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
perhatikan ya, terlalu berat yang kita harus tanggung kalau tidak taat. Coba kita ingat Saul itu, oh berat sekali. Jabatan raja diambil, bukan hanya itu sampai dia ditelanjangi, oh dipermalukan dia karena dia tidak taat. Padahal dia punya potensi, punya kelebihan, tapi tidak taat. Daud sebaliknya, oh tidak punya kelebihan mungkin, tapi dia punya ketaatan, itu yang membuka pintu-pintu semua. Ayo, jangan pesimis ya. Mungkin keadaan kita pas-pasan, tidak mampu, tidak pintar, tidak hebat seperti orang lain. Tapi yang kita punya hati yang taat, taat pada orang tua jasmani, orang tua rohani, orang tua surgawi, itulah Yesus. Biar hebat kalau tidak taat, pembuat kejahatan. Ayo mari malam ini berdoa, Tuhan beri hati hamba, hati yang taat dengar-dengaran, hati yang setia. Itu sudah cukup mampu menjadikan kita berhasil menolong, memelihara sampai menyempurnakan kita. Ayo yang mau taat saja, yang merasa oh saya mau taat, saya mau dengar-dengaran, saya mau setia, ayo angkat dua tangan. Jangan ikut-ikut, kalau merasa tidak butuh taat tidak usah, yang butuh saja. Haleluya, haleluya. Terlalu sering kami melanggar Tuhan, sering kami melawan, hanya ikuti keinginan daging kami Tuhan. Seringkali kami tidak taat, ampuni malam ini Tuhan. Haleluya. Beri hati yang taat dengar-dengaran bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri hati yang taat bagi kami. Terima kasih jamah kami dimanapun, di sini, di rumah-rumah, di mana saja. Tuhan jamah kehidupan kami, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Kau muda Tuhan, tolong perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Beri hati yang taat dengar-dengaran, urusan jodoh beri ketaatan buat kau muda. Dalam pekerjaan juga semua studio beri ketaatan Tuhan. Yang belum bisa beribadah juga jamah dimanapun mereka. Yang masih merokok, mabuk, minum, judi, bahkan narkoba sekalipun, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima. Yang malas beribadah juga jamah kau muda, Tuhan tolong semua. Terima kasih, terima kasih. Orang tua yang sudah mendidik, membesarkan, para guru, dosen, para hamba-hamba Tuhan. Oh dimanapun mereka, Tuhanlah yang memberkati, berlipat kali ganda, terutama berkat yang rohani. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan tidak menghalangi beribadah. Yang sakit jamah, Randel tolong, Juwita tolong juga, Gideon Mansawan tolong. Yang lain-lain juga tolong semua. Oh Tuhan campur tangan, ampuni dosa, sakit, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna dari Tuhan. Beri hati yang taat dengar-dengaran bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk, kornya saja. Inilah yang kupunya, hati ini yang kita punya ya, hati sebagai hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana hati yang menyembah kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, inilah yang kita punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dengar-dengaran ya, sampai Tuhan datang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari bangkit berdiri, kita segera menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih kemurahan-Mu.
Tuhan tolong biarlah Engkau beri hati yang taat dengar-dengaran bagi kehidupan kami. Ampuni selama ini ketidaktaatan kami, ketidaksetiaan kami. Tuhan ampuni, beri hati yang taat dengar-dengaran. Terima kasih, perjalanan pulang jauh dekat lindungi, tibakan dengan selamat. Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Yang mau tes juga polisi tolong juga. Leonard juga mau tes di Tuhan tolong, mohon kasih di Bintara juga tolong. Paradise juga mau tes Akpol juga tolong, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang kuliah juga tolong menyusun skripsi, Henrico juga tolong ujian skripsi juga tolong semua. Dietro Selen Warumi juga tolong semua Tuhan. Terima kasih. S2-nya Christine Masawan tolong juga, Yudit juga tolong, Pak Abbas. Yang lain-lain juga Tuhan campur tangan semua. Yang masukkan lamaran-lamaran pekerjaan dimanapun tolong semua. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan seru doa kami, semua kami naikkan panjatkan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Mari angkat dua tangan. Terima kasih Tuhan. Beri hati yang taat dengar-dengaran bagi kami Tuhan. Haleluya. Ini yang kami punya, hanya mempunyai hati yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Terlalu sering kami melawan, sering kami membantah, sering kami tidak taat. Ampuni Tuhan. Ampuni, beri kami hati seorang hamba yang taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar-benar ada kunci Daud kami pegang malam ini. Membuka segala pintu-pintu yang tertutup sampai pintu Yerusalem yang baru. Terima kasih, turunkan tangan. Biarlah berkat, cinta, kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.